dari analisa SWOT yang bisa dipraktekkan hanya melihat potensi dan kekuatan dari daun talas di sekitar rumah saya. Jadi bisa dibuktikan datang ke rumah dan ini adalah hasil dari ilmu PKKWU yang kita dapat dan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi kali ini saya akan memberikan contoh bahwa saya ingin memanfaatkan potensi yang ada. Jadi kita melihat potensi yang ada di belakang rumah saya, yaitu banyak tanaman talas atau lumbu atau yang biasa disebut desa sente. Nah, saya melihat potensi daun talas di sekitar rumah itu, makanya saya tahu kalau ternyata ikan nila itu suka makan daun talas, sehingga saya berusaha untuk membudidayakan ikan nila yang menggunakan potensi yang ada di sekitar rumah, yaitu daun talas. Daun talas ini akan kita kasihkan ke nila-nila ini agar dimakan, sehingga bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar rumah, sehingga kita mempunyai usaha, yaitu budidaya ikan nila di dalam rumah. Nanti apakah ini akan dimakan sebanyak ini, kita lihat apakah setelah ini punya potensi baru dari sisa atau limbah daun talas setelah dimakan ikan nila. Ternyata dalam perjalanan waktu ikan-ikan nila itu bertelur, bertelur dan beranak, sangat luar biasa. Sehingga saya tidak perlu beli bibit nila lagi, untuk membudidayakan nila. Dari inspirasi di sekitar kita banyak daun talas. Dari anak-anak ikan yang ada di kolam tadi, akhirnya saya terinspirasi untuk melihat potensi, yaitu pembesaran anak-anak ikan nila tadi. Sehingga saya bikin kolam pembesaran anak ikan nila tadi yang lebih besar, dan akhirnya saya sekarang dari melihat potensi yang ada di sekitar rumah adanya daun talas tadi, saya sekarang sudah memiliki kolam pembesaran nila yang ada di belakang rumah. Inilah potensi wirausaha yang hanya melihat di sekitar rumah. Kira-kira apa yang bisa kita kembangkan yang ada di sekitar rumah? Ternyata dari melihat potensi daun talas tadi, atau kalau di desa ini lumbu gitu, itu ternyata bisa menghasilkan usaha ikan nila. Semoga ini juga menginspirasi Winscriber, calon wira usaha muda Indonesia, untuk melihat potensi-potensi di sekitar rumah kita. Dari tanaman awalnya adalah potensi
talas yang liar itu, dan akhirnya sampai ke nila, dan akhirnya sampai ke pembesaran kolam nila. Dan ini juga akhirnya saya tanami juga pohon mentimun. Inilah pembuka potensi wirausaha atau berbisnis begitu dari sektor pertanian, tapi melihat potensi di sekitar rumah kita. Oke, daun talasnya sudah mulai dimakan itu. Reges-reges ya. Kita tunggu sampai habis. Oh, sudah mulai dimakan habis. Ini daun talasnya sama nila-nila. Ya toh. Nah, kira-kira potensi apa dari sisa-sisa makanan nila ini, yaitu bisa dikatakan apanya itu, batang-batangnya dari ini apa, daun yang sudah dimakan ya. Apa kira-kira? Mari kita lihat ya, potensi apa yang bisa kita ambil hasil dari yang dimakan oleh nila. Oke, dari gagang ini ya, gagang-gagang yang sudah dihabis makan ini, ternyata ini juga tidak dibuang sia-sia, yaitu dikasihkan lele di belakang rumah. Oh, tuh, ya kan? Tuh, langsung dimakan oleh lele-lele. Jadi semua bisa dimanfaatkan potensinya di sekitar rumah kita. Mas Benu, ini buat apa? Pakan nila. Pakan nila ya. Padahal itu hanya rumput. Ini namanya rumput apa? Daun jengkeng. Daun jengkeng. Ini ternyata dikasih nila juga mau ya? Ya. Wah, mari kita lihat daun jengkeng. Tuh, hanya rumput-rumput. Nah, ini ada potensi lagi dari rumput daun jengkeng buat makanan ikan nila. Semua ini terjadi karena kita sudah mempelajari analisa SWOT. Jadi kita punya kekuatannya di mana, dari daun apa tadi yang talas ya. Daun talas, daun apa? Lumbu itu apa jenenge? Talas ya. Itu kekuatan daun talas itu ternyata bisa menimbulkan potensi yang lain. Dan juga ada juga kesempatannya. Nah, kesempatannya di musim pandemi di rumah saja ini ternyata harus menelurkan ide-ide. Ini kesempatan ini. Terus di situ juga kita lihat ada beberapa ancaman. Kalau ancamannya apa? Ikan kayak gini nih ya, ada yang apa itu jamuran, ada yang apa? Kena apa itu? Kutu-kutu itu apa? Kayak kutil-kutil itu ya. Jamur itu. Terus juga ternyata kalau pagi itu ada burung pemakan ikan nila yang namanya burung tengkek. Nah, tapi itu ancaman-ancaman itu bisa kita pelajari sambil berjalannya waktu. Baik, untuk sahabat pintar Indonesia, inilah dari hasil belajar dari analisa SWOT yang bisa dipraktekkan hanya melihat potensi dan kekuatan dari daun talas di sekitar rumah saya. Jadi bisa dibuktikan datang ke rumah dan ini adalah hasil dari ilmu PKKWU yang kita dapat dan kita terapkan. Semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Wabil taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.